Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya dengan materi yaitu pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Baik, apabila sahabat sudah siap, mari kita mulai video pembelajaran ini. Sahabat, peta materi belajar kita kali ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari pengolahan bahan pangan. Yang kedua, kita akan belajar tentang jenis atau karakteristik dari pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai teknik pengolahannya. Selanjutnya, yang keempat, kita akan belajar tahapan pengolahan atau prosesnya. Namun, pada kesempatan kali ini, kita hanya belajar materi 1 dan materi yang kedua, yaitu pengertian dan jenis serta karakteristik dari pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Untuk teknik pengolahan dan tahapan pengolahan atau proses akan kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang pertama, yaitu pengertian dari pengolahan bahan pangan. Sahabat pelajar, ada yang sudah paham mengenai pengolahan bahan pangan? Ya, betul sekali. Pengertian dari pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Nah, itu tadi sahabat. Sekarang kita sudah mengerti mengenai pengolahan bahan pangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama, serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan, atau gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Tanaman yang termasuk golongan serealia contohnya padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman yang termasuk golongan kacang-kacangan contohnya kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Tanaman yang termasuk golongan umbi contohnya ubi jalar, talas, kentang, dan lain-lain. Berikut ini akan diuraikan jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi dengan bentuk potongan pipih tebal atau tipis, butiran besar, dan butiran halus. Yang pertama, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih, tebal, atau tipis. Contoh olahan pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi yaitu kerupuk gendar. Kerupuk ini terbuat dari adonan nasi yang diberi bumbu rempah, penambah rasa, dan kadang juga ditambahkan bleng. Rengginang. Rengginang terbuat dari beras ketan dibentuk bulat yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari lalu digoreng.
Kerupuk tete. Kerupuk ini terbuat dari singkong. Tete dari bahasa Madura yang berarti ditumbuk. Sama halnya proses pembuatannya, kerupuk ini dibuat dengan cara ditumbuk sampai pipih menggunakan batu. Selanjutnya adalah keripik tempe. Sesuai dengan namanya, kerupuk ini terbuat dari tempe yang dicampur dengan adonan tepung kanji, kemudian digoreng. Yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Contoh olahan pangan setengah jadi bentuk butiran besar dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi, yaitu jagung grontol. Jagung grontol merupakan camilan yang dibuat dengan cara mengukus jagung hingga jagung matang dan merekah. Kemudian kita campur jagung yang sudah matang tadi dengan kelapa parut dan sedikit garam. Nasi jagung. Nasi jagung merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari jagung sebagai bahan dasarnya. Nasi jagung memiliki nilai gizi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi beras. Kacang kedelai goreng. Selain diolah menjadi tahu, tempe, dan kecap, kacang kedelai dapat dijadikan camilan renyah, yaitu kacang kedelai goreng. Kacang kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati yang bermanfaat bagi kesehatan. Biskuit. Biskuit merupakan produk jajanan renyah yang dibuat dengan cara dipanggang. Biskuit yang dibuat dari gandum memiliki bermacam jenis kandungan yang bisa meningkatkan kesehatan. Yang ketiga, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Contoh olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi, yaitu kue ade atau bingkang singkong. Kue ade merupakan produk dari bahan singkong dan ada juga yang berbahan dari tepung terigu. Pembuatan kue ade yakni dengan cara dipanggang. Udang goreng tepung. Tepung terigu atau tepung beras digunakan untuk campuran produk udang goreng tepung. Cai kue. Cai kue merupakan hidangan Tionghoa. Bentuknya seperti pastel atau kroket. Kulit cai kue yang tipis terbuat dari tepung beras. Proses pembuatan cai kue adalah dengan cara dikukus. Bakpia. Bakpia merupakan makanan yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Nah, bagaimana sahabat? Sudah paham ya kira-kira mengenai materi kita kali ini? Apabila sahabat masih ada yang belum paham, kalian dapat memutar ulang video pembelajaran ini.